Warta Bicara, kehadiran Bapak Freddy Ering, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan juga anggota Komisi 1. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak Warta. Terima kasih tentunya juga sudah mengundang kami langsung dari ruangan beliau. Terima kasih banyak atas kesempatannya juga. Apa kabar Pak Freddy? Baik. Ya, luar biasa, terima kasih. Ini boleh dijelaskan kepada teman-teman Warta Bicara nih, sebenarnya Komisi 1 itu lingkupnya seperti apa Pak Freddy? Baik, terima kasih. Jadi Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan, jadi membidangi pemerintahan, hukum dan keuangan ya. Benar bahwa Komisi 1 ini posisinya cukup penting dan strategis lah. Karena bisa dikatakan itu bisa mengcover, mencakup ya sekitar 50-60% urusan pemerintahan, urusan dewan lah gitu ya. Karena kalau pemerintahan itu ya panjang atau rentang kendalinya cukup luas. Demikian juga masalah hukum dan juga masalah keuangan ya. Jadi termasuk anggaran, tata kelola anggaran dan lain-lain lah. Ya, menjadi komisi yang paling strategis begitu ya Pak, karena tentunya untuk pemerintahan dan juga hukum bahkan keuangan. Ini kalau melihat di 2026 ini Pak, tantangan krusial apa nih yang dilihat dari pemerintah daerah khususnya di Kalimantan Tengah ini Pak? Iya, baiklah, jadi saya kira tantangan bagi pemerintahan daerah tentunya termasuk DPRD ya, adalah bagaimana untuk terus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan masyarakat, juga dalam rangka memacu percepatan pembangunan daerah ya. Karena kita tahu bersama Kalimantan Tengah ini masih dalam taraf mengejar peningkatan pembangunan ya dari daerah-daerah yang lain, paling tidak untuk mengejar agar lebih sejajar dengan daerah-daerah lain ya. Karena memang harus diakui bahwa kita masih menghadapi tantangan pembangunan baik bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan ya. Karena Kalimantan Tengah ini kan ya sudah bukan rahasia lagi sebagai kabupaten, selain kabupaten yang provinsi ya. Provinsi terluas 153.000 km persegi atau ekivalen dengan 15 juta lebih hektar ya, terluas se-Indonesia, dan juga memiliki kekayaan alam yang limpah gitu ya, sumber daya alam yang sangat menonjol ya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, karena memiliki sumber daya alam mineral, tambang batu bara, biji besi, emas, selain juga potensi bidang perkebunan ya, dan lain-lain. Iya, dengan sumber daya alam yang melimpah ini, kalau melihat dari kacamata Bapak selaku anggota DPRD, apalagi sudah periode kelima ya Pak, terlama ini. Tentunya juga bagaimana Pak menanggapi dengan SDA yang berlimpah? Bagaimana dengan kesejahteraan masyarakatnya? Ya, itu dia yang memang menjadi persoalan ya, tantangan ke depan. Di satu pihak sumber daya alam cukup melimpah begitu, namun demikian ya tingkat pendapatan masyarakat yang masih belum sesuai. Jadi ada ketimpangan lah dalam hal
pendapatan ya, juga ketimpangan disparitas di antara kelompok masyarakat begitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam rangka yang selain memacu pertumbuhan ekonomi, juga pendapatan masyarakat, juga tingkat pemerataan itu. Ya, jadi ini terlebih lagi ya dalam tahun-tahun belakangan ini ya, seiring dengan ya dana transfer katakanlah yang mengalami penurunan, dan sudah barang tentu ini menuntut satu upaya yang maksimal dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, dalam rangka ya mampu untuk membiayai prioritas-prioritas yang sudah dicanangkan ya, yang sudah masuk dalam RPJMD, yang tidak lain adalah visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Ya. Apalagi di tengah efisiensi anggaran ini, benar Pak, ya. sekali. Ini kalau dari kacamata Bapak juga sebagai wakil rakyat, tentunya juga mendahulukan juga prioritas kepada masyarakat. Kalau melihat dari sisi efisiensi anggaran ini, Pak, masukan-masukan saran dari Bapak untuk pemerintahan daerah ini seperti apa, Pak? Ya, saya kira kalau dalam hal penyelenggaraan pemerintahan kan didukung dengan APBD ya. APBD itu disusun bersama-sama DPRD dan pemerintah daerah, sehingga katakanlah untuk APBD tahun 2026 ini memang mengikuti pola dan pedoman-pedoman dari pusat ya secara nasional, dan kita ketahui bersama bahwa untuk anggaran ya memang mengharuskan pemerintah, khususnya pemerintah provinsi, untuk benar-benar memaksimalkan anggaran yang ada, baik yang dana transfer maupun pendapatan asli daerah. Dan mau tidak mau ya namanya menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan, maka APBD itu sedapat mungkin mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang sangat diperlukan untuk kebutuhan masyarakat ya, sehingga kebijakan nasional maupun daerah untuk melakukan rasionalisasi penghematan itu satu keniscayaan ya, satu keharusan yang harus dilakukan. Dan memang dalam rangka APBD katakanlah tahun 2026 ini memang sudah melalui satu rasionalisasi penyesuaian target yang maksimal ya. Ya, sedapat mungkin tidak memberatkan bagi masyarakat. Sekalipun untuk target-target tertentu, khususnya di bidang infrastruktur, belanja pengadaan barang dan jasa, perjalanan-perjalanan harus kita hemat. Ya, harus diadakan rasionalisasi. Ya. Berarti memang sebenarnya kalau dari masukan Bapak sendiri, target infrastruktur juga penting untuk melihat di wilayah Kalimantan Tengah ini, Pak. Iya, memang infrastruktur tetap saja itu masih menjadi prioritas yang tinggi ya. Namun demikian ya, untuk yang skala besar ya mau tidak mau ada pentahapan dan juga mungkin juga rescheduling ya. Ada penjadwalan ulang, sehingga ya mau tidak mau ya untuk pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan dan infrastruktur ya betul-betul ada skala prioritas yang tinggi ya.
karena juga banyaknya keluhan masyarakat karena adanya jalan rusak misalkan. Betul ya, Pak, ya. Ini kalau melihat mungkin pemirsa akan lebih mengetahui sebenarnya efisiensi anggaran ini apakah penataan ulang kah atau penghematan dari negara kah atau seperti apa, Pak? Ya, menurut hemat saya ya kedua-duanya lah. Karena di satu pihak kita ada tuntutan untuk penghematan, rasionalisasi. Namun demikian juga di lain pihak tantangan kita dalam rangka penataan ya, perencanaan, anggaran, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan itu masih perlu optimalisasi. Maksudnya dalam kerangka penataan ya. Penataan tentunya ya dalam pengertian bagaimana agar anggaran yang ada yang bisa dikatakan tidak terlalu maksimal tapi sedapat mungkin dapat optimal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari tuntutan dari masyarakat ya. Baik. Terkait juga tadi Komisi 1 mengenai hukum ya Pak, terkait dari aspirasi masyarakat dengan hukum ini seperti apa Pak? Karena beberapa masyarakat pastinya memandang juga hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini tanggapan Bapak selaku wakil rakyat seperti apa? Ya, saya kira memang regulasi tetap saja diperlukan ya. Baik kepentingan nasional maupun juga kepentingan daerah. Ya, saya kira persoalan yang sering mengemuka adalah terjadinya benturan ya antara kepentingan masyarakat di satu pihak maupun investasi di lain pihak, sehingga perlu ada kebijakan pemerintah, ada regulasi yang katakanlah peraturan daerah, peraturan gubernur yang memang mampu untuk memenuhi harapan baik kepentingan masyarakat agar masyarakat tidak terlalu dirugikan dalam hal ya katakanlah persoalan konflik lahan begitu ya. Namun demikian juga tetap dapat memenuhi kepentingan investasi lain pihak ya. Tentunya ini harus berjalan secara serasi dan untuk kesemuanya itu kan tetap saja memerlukan pengaturan, regulasi atau perangkat aturan baik undang-undang, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota dan sebagainya. Ya jadi kita menyadari ya mungkin selama ini belum sepenuhnya tertangani ya, teratasi dengan perangkat-perangkat aturan. Namun demikian ya saya kira ke depan termasuk juga dari Komisi 1 yang membidangi hukum akan senantiasa kita melaksanakan fungsi ya, khususnya ya bidang fungsi dewan dalam bidang regulasi ya, berkaitan dengan penyusunan perda-perda itu tentunya kita akan lebih optimal merumuskan kerangka aturan-aturan peraturan daerah yang tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan masukan-masukan yang Bapak berikan pastinya ya untuk daerah. Betul itu. Baik, dan melihat juga pelayanan publik Pak di Kalimantan Tengah, apa nih yang perlu dibenahi menurut Bapak? Iya, kita harus menyadari bahwa persoalan pelayanan publik itu sudah semakin mendesak begitu ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan keperluan masyarakat ya. Jadi kebutuhan apa itu pelayanan publik dalam arti luas itu bukan sekedar kepentingan investasi investor ya, tapi juga melayani kebutuhan masyarakat.
Jadi ya sekira harus diakui kita masih dalam upaya menuju satu pelayanan yang prima begitu ya. Sehingga saya kira perlu ada penataan baik sistem pelayanan itu sendiri, sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun juga tentunya ya perhatian dan kebijakan dari pimpinan ya pemerintah. Kalau provinsi ya gubernur, wakil gubernur untuk dapat mendorong penciptaan satu pelayanan publik yang optimal gitu. Baik. Karena memang banyak aspek ya dalam rangka pelayanan publik itu ya, selain faktor sistem ya, orangnya yang melayani, dan juga tingkat pengawasan, katakanlah dari pimpinan. Baik. Juga dari DPRD, agar ya kita merindukan mendambakan satu ketika Kalteng ini pelayanan publiknya bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Pak Freddy ini melihat juga mengawal anggaran agar tepat sasaran ini Pak, selaku Komisi 1 ini seperti apa Pak? Ya saya kira selain perencanaan APBD yang memang berpihak kepada kepentingan masyarakat ya, juga kalau bicara anggaran yang tepat sasaran dan juga kontrol yang semakin baik, kita harapkan akan memberikan dampak yang baik, yang semakin bagus bagi kepentingan masyarakat maupun kepentingan pelayanan pemerintahan yang semakin baik. Nah, itu pengharapan kita terkait dengan anggaran ya, anggaran, dan tentunya ya DPRD sesuai dengan fungsinya di bidang pengawasan ya akan memaksimalkan betul ya fungsinya untuk dapat mengawal pelaksanaan APBD, katakanlah tahun 2026, agar lebih berkualitas, lebih menyentuh kepentingan masyarakat. Selain tentunya pengawasan itu juga terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ya, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengawasi pelaksanaan APBD. Ya kebetulan kalau saat ini sudah menjelang persiapan pelaksanaan proyek-proyek, sebut saja begitu, pelaksanaan kegiatan untuk anggaran tahun 2026 ya, sehingga ya kita tentunya berharap ataupun mendorong agar APBD-nya itu betul-betul dapat berjalan sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan, dapat berjalan secara lancar ya, baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, agar betul-betul outputnya akan sangat berdampak positif bagi kepentingan masyarakat. Ya. Itu harapan kita. Ini kita ke sisi pribadi Pak Freddy Ering ini juga, beliau dengan seniornya dan kalau juga pastinya menyampaikan aspirasi masyarakat. Ini sebenarnya kalau melihat dari sikap kritis sebagai anggota DPRD ini seperti apa Pak? Ya saya kira itu relatif ya, saya kira. Namun demikian saya pikir ya menurut hemat saya sebagai anggota dewan, anggota legislatif, ya memang kita harus
dapat menjadi speaker atau juru bicara yang baik ya. Karena namanya anggota dewan tidak hanya katakanlah habis dalam pembahasan-pembahasan rapat-rapat secara internal, melakukan pengawasan, namun juga harus mampu menyuarakan baik berkaitan dengan aspirasi masyarakat maupun juga berkaitan dengan informasi-informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun secara nasional ya. Jadi memang anggota dewan harus mampu bicara. Harus sebagai speaker ya Pak, sebagai perwakilan dari masyarakat. Kalau melihat dari keluhan masyarakat sejauh ini Pak, bagaimana Bapak selaku anggota DPR menanggapi keluhan-keluhan? Itu dia yang paling krusial ya. Di satu pihak keluhan aspirasi masyarakat demikian banyak ya, baik yang kita peroleh dari reses, dari kunjungan-kunjungan ke lapangan maupun mereka yang datang langsung menemui kita ya, banyak, sangat banyak ya proposal. Namun demikian ya, karena keterbatasan anggaran sehingga ya kita mau tidak mau harus mampu memberikan pengertian, meyakinkan kepada konstituen kita, kepada warga masyarakat, dapil kita untuk ya memahami kondisi keuangan daerah, dan kita tetap komitmen lah untuk secara bertahap mampu menggolkan, mengawal usulan-usulan dari masyarakat. Tidak bisa kita memenuhi secara langsung secara keseluruhan, namun kita berusaha untuk secara bertahap mampu untuk menggolkan usulan-usulan masyarakat. Ya tentu saja ya, saya kira secara terbuka, baik dalam rangka perencanaan di APBD ya, musrenbang dan sebagainya, maupun yang katakanlah dalam bentuk pokir gitu ya, pokok-pokok pikiran, artinya itu juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, bagian dari siklus perencanaan APBD pokir gitu ya. Ya sepanjang itu tetap sesuai dengan kepentingannya, urusannya, tentunya saya kira tidak ada masalah. Ya, sepanjang kita on the track dalam hal menyuarakan, mengawal aspirasi dari masyarakat. Ini terkait tata kelola pemerintahan Kalteng, boleh disampaikan ke pemirsa juga yang baik seperti apa, efisien seperti apa, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat ini seperti apa Pak tata kelola pemerintah? Ya saya kira kalau penyelenggaraan pemerintahan daerah banyak pedoman, regulasi ya, aturan-aturan baik dari Kementerian Dalam Negeri, yang Permendagrinya, Kepmendagrinya bisa tiap tahun gitu ya. Kemudian juga kita meyakini aparat pemerintahan daerah selalu ada update berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah, sehingga kami meyakini ya semakin lama pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih, bebas KKN, nah itu ya kita harapkan akan semakin hari semakin baik ya. Kemudian juga arahan-arahan dari kementerian teknis ya, dari Kemenpan gitu, wah sudah sekira bukan hal barang baru lagi
berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance gitu ya, sehingga ya mudah-mudahan dan kita berharap itu dapat menjadi pegangan bagi segenap aparat pemerintah, baik pimpinan maupun jajaran staf, tentang cara-cara atau tata kepemerintahan yang baik. Good governance. Good governance. Ya. Terakhir ini Pak, pesan kepada masyarakat khususnya di 2026 ini untuk kesejahteraan rakyat di Kalteng, tentunya optimiskah di 2026 ini, seperti apa pesan kepada masyarakat? Iya, saya kira kita menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mengoptimalkan ya berbagai potensi yang ada, sumber daya yang dimiliki, lahan-lahan, pekarangan, untuk dapat dimaksimalkan melalui tanaman-tanaman pangan sembako yang keperluan hari-hari, agar ketergantungan kita untuk selalu membeli ya sembako itu semakin dikurangi gitu ya, karena kondisi perekonomian ya tentunya semakin menuntut kerja keras dan perjuangan yang semakin maksimal. Dan karena memang kami meyakini Kalteng ini kondisi alam, tingkat kesuburan lahan itu cukup ya dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan juga ya saya yakin pemerintah melalui berbagai program, termasuk program strategis nasional, makan bergizi, koperasi merah putih, kemudian keperluan-keperluan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, bibit, kredit dan sebagainya, sangat lengkap lah, sehingga ya kita mengharapkan masyarakat untuk dapat memaksimalkan berbagai fasilitas yang sudah tersedia dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga, pendapatan masyarakat, ya termasuk fasilitas kredit dan lain-lain. Jadi tentunya diharapkan juga ya jajaran pemerintahan desa, kecamatan itu dapat mengarahkan, membimbing masyarakat agar mereka tumbuh semangat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan keluarga. Baik, barangkali itu. Ya, terima kasih banyak Bapak Freddy Ering. Sama-sama. Sudah berbagi di Warta Bicara. Terima kasih Warta Bicara. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Demikian Warta Bicara, akhir kata saya Beta Sentori. Terima kasih, sampai jumpa. Ya.